Di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat memperluas wilayah cakupan dakwah beliau kepada Allah, maka beliau menulis 8 surat kepada raja-raja Arab dan Ajam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkannya kepada mereka untuk menyeru mereka kepada Islam. Di antara orang yang mendapat surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Tidak mengherankan karena Sumamah adalah salah seorang pembesar orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Salah seorang pemuka Bani Hanifah yang terpandang. Salah seorang raja Yamamah yang perintahnya senantiasa ditaati. Sumamah menerima surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap angkuh dan melecehkan harga dirinya kepada dosa terpicu. Maka dia menutup kedua telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar dakwah kepada kebaikan dan kebenaran itu. Kemudian setan menguasai Sumamah, dia membujuknya agar ia membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menggubur dakwahnya bersamanya. Dia mulai mencari peluang untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia mendapatkan kesempatan itu. Kejahatan buruk ini hampir terlaksana jika saja salah seorang paman Sumamah tidak mengurungkan niat Sumamah di kesempatan terakhirnya. Sehingga Allah menyelamatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari keburukannya. Sumamah, bila dia bisa menghentikan niat jahatnya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia tidak bisa menghentikannya pada diri para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumamah mengincar mereka, sehingga dia berhasil menangkap beberapa orang dari mereka dan membunuh mereka secara emosional, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan darahnya dan mengumumkannya di hadapan para sahabatnya. Tidak lama setelah itu Sumamah berniat untuk menunaikan ibadah umrah, maka dia berangkat meninggalkan bumi Yamamah menuju Mekah. Dia sudah membayangkan akan melaksanakan tawaf dan menyembelih kurban untuk berhalanya. Ketika Sumamah dalam perjalanan menuju Mekah di dekat kota Madinah, dia mendapatkan sebuah musibah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sebuah pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berpatroli di sekeliling Madinah, yang bertugas menjaga keamanan dari serangan mendadak dari musuh atau melindunginya dari pelanggaran orang yang membawa keburukan, memergoki perjalanan Sumamah. Pasukan ini menawannya, sementara mereka tidak mengenal siapa dia. Pasukan ini membawanya ke Madinah, mengikatnya di salah satu tiang masjid, menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan melihat perkara tawanan ini dan menetapkan perintahnya padanya. Manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid dan hampir masuk ke dalamnya, beliau melihat Sumamah terikat di sebuah tiang, maka beliau bersabda, "Apakah kalian tahu siapa dia?" Mereka menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Beliau berkata, "Ini Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Tawanlah dia dengan baik." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke keluarga beliau seraya bersabda, "Kumpulkanlah makanan lezat yang kalian miliki dan hidangkanlah kepada Sumamah bin Utsal." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar onta beliau diperah di pagi dan sore hari lalu susunya disuguhkan kepada Sumamah. Semua itu dilakukan kepada Sumamah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengannya dan sebelum beliau berbicara kepadanya. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Sumamah, beliau ingin menyerunya kepada Islam secara perlahan. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Sumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad, jika kamu membunuh maka kamu membunuh pemilik darah, namun jika kamu memberi maaf maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakan saja niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya dalam keadaan demikian selama 2 hari. Makanan dan minuman lezat selalu disuguhkan kepadanya, susu onta tetap diperah untuknya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya kembali, beliau bertanya, "Apa yang kamu miliki wahai Sumamah?"
Sumamah menjawab, aku hanya mempunyai apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kamu memberi maaf maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu menginginkan harta, maka mintalah niscaya akan kami beri seberapapun yang kamu mau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Di hari berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang lagi kepadanya. Beliau bertanya kepadanya, apa yang kamu miliki wahai Sumamah? Dia menjawab, aku mempunyai apa yang telah aku katakan kepadamu. Jika kamu memberi maaf maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu menginginkan harta, maka mintalah niscaya kami akan memberi seberapa saja yang kamu mau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabatnya dan bersabda, lepaskan Sumamah. Maka mereka membuka ikatannya dan melepaskannya. Sumamah meninggalkan masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berlalu sampai tiba di sebuah kebun kurma di pinggir Madinah dekat Al-Baqi yang ada mata airnya. Sumamah menghentikan kendaraannya di sana. Dia bersuci dengan menggunakan airnya secara baik, kemudian membalikkan langkahnya menuju masjid. Begitu dia tiba di masjid, dia berdiri di hadapan sekumpulan orang dari kaum muslimin dan berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Selanjutnya Sumamah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Muhammad, demi Allah di muka bumi ini tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu, namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu, namun saat ini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu, namun saat ini ia menjadi negeri yang paling aku cintai. Kemudian dia menambahkan, dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu, apa yang harus aku pikul karenanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada dosa atasmu wahai Sumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya. Maka wajah Sumamah berbinar, dia berkata, demi Allah, aku akan melakukan terhadap orang-orang musyrikin sesuatu yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Aku meletakkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu. Kemudian Sumamah berkata, ya Rasulullah, pasukanmu menangkapku, pada saat itu aku hendak melaksanakan umrah, menurutmu apa yang aku lakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, teruskan umrahmu namun di atas syariat Allah dan Rasul-Nya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan manasik umrah kepadanya. Sumamah melanjutkan langkahnya untuk melaksanakan niatnya, dia tiba di lembah Mekah, maka dia berdiri mengangkat suaranya dengan lantang. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa nimata laka wal mulk la syarika laka. Muslim pertama di muka bumi yang masuk Mekah dengan bertalbiyah. Orang-orang Quraisy mendengar suara talbiyah, maka mereka hamburan keluar penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Pedang-pedang ditarik dari sarungnya, mereka menuju sumber suara untuk membungkam pemiliknya yang telah mengganggu kandang mereka. Manakala orang-orang datang kepada Sumamah, dia pun lebih meninggikan suara talbiyahnya sambil memandang mereka penuh dengan kebanggaan. Beberapa anak muda Quraisy berniat melepaskan anak panah kepadanya, namun para pemuka Quraisy mencegah mereka. Para pemuka Quraisy berkata, celaka kalian, apakah kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah Sumamah bin Utsal, Raja Yamamah, demi Allah. Kalau kalian mencelakainya niscaya kaumnya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita, akibatnya kita akan mati kelaparan. Kemudian orang-orang mendekati Sumamah setelah mereka memasukkan pedang-pedang ke dalam sarung masing-masing. Mereka bertanya, ada apa denganmu wahai Sumamah? Apakah kamu telah menjadi syabi dan meninggalkan agamamu dan agama leluhurmu? Maka dia menjawab, aku tidak menjadi syabi, tetapi aku mengikuti agama terbaik, aku mengikuti Muhammad. Sumamah menambahkan, aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini.
Setelah aku pulang ke Yamamah tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau sebagian dari hasil buminya sebelum kalian semuanya mengikuti Muhammad. Sumamah bin Utsal melaksanakan umrah di hadapan orang-orang Quraisy seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyembelih dan untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan untuk berhala-berhala. Setelah dia tiba di tengah kaumnya, dia memerintahkan mereka agar menahan gandum agar tidak dikirim kepada orang-orang Quraisy. Mereka pun menaati dan mengikuti perintahnya. Mereka menahan hasil bumi mereka dari orang-orang Mekah. Embargo yang ditetapkan oleh Sumamah atas Quraisy mulai berdampak terhadap mereka sedikit demi sedikit. Harga makanan mulai melambung, kelaparan menyebar di kalangan masyarakat, kesulitan mendera mereka, sehingga mereka khawatir atas diri mereka dan anak-anak mereka akan mati kelaparan. Pada saat itu mereka menulis surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya, yang kami tahu tentangmu adalah bahwa kamu penyambung tali silaturahim dan memerintahkan untuk melakukannya. Namun sekarang kamu telah memutuskan rahim-rahim kami. Kamu membunuh bapak-bapak kami dengan pedang, dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan. Sumamah bin Utsal telah memutus pengiriman gandum sehingga hal itu menyulitkan kami. Jika kamu berkenan untuk menulis kepadanya agar dia mengirim apa yang kami perlukan, maka lakukanlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis kepada Sumamah agar mengirimkan kembali gandum kepada orang Quraisy, maka dia pun melakukannya. Sumamah bin Utsal selama hidupnya tetap setia kepada agamanya, menjaga janjinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan orang-orang Arab mulai murtad meninggalkan Islam, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, dan Musailamah muncul di antara Bani Hanifah menyeru mereka agar beriman kepadanya, Sumamah menghadangnya. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, jauhilah perkara gelap yang tidak mempunyai cahaya ini. Demi Allah ia adalah kesengsaraan yang Allah tetapkan atas siapa yang mengambilnya dari kalian dan ujian bagi siapa yang tidak mengambilnya." Kemudian dia berkata, "Wahai Bani Hanifah, tidak berkumpul dua orang nabi dalam satu waktu. Bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang tiada nabi sesudahnya, tiada nabi yang berserikat dengannya." Kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala, Ha-Amim. Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya yang mempunyai karunia. Tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Hanya keadanyalah semua makhluk kembali. Quran Surat Ghafir 1:3. Kemudian dia berkata, bagaimana mungkin firman Allah Ta'ala ini dibandingkan dengan ucapan Musailamah, "Wahai kodok, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan, bukan makanan yang kamu halangi dan bukan air yang kamu keruhkan." Kemudian Sumamah menyingkir bersama orang-orang yang masih memegang Islam dari kaumnya. Dia berperang melawan orang-orang murtad demi menegakkan jihad di jalan Allah dan meninggikan kalimatnya di muka bumi. Semoga Allah membalas Sumamah bin Utsal atas jasa baiknya kepada Islam dan kaum muslimin dengan kebaikan serta memuliakannya dengan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Sumber, buku mereka adalah para sahabat penulis Dr. Abdurrahman Rafat Basya penerbit Et-Tibyan.